Sahabat Irman Hidayah, kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ia tak terlihat oleh mata, tetapi bisa menghancurkan segalanya. Iblis, makhluk yang dulunya beribadah bersama para malaikat, terusir dari rahmat Allah hanya karena sifat ini. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan menjadikan seseorang buta dari kebenaran dan meremehkan manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, kesombongan mendatangkan murka Allah di akhirat dan kehinaan di dunia. Sekarang kita akan membahas 5 azab pedih bagi orang-orang yang sombong agar hati kita kembali tunduk dan selamat dari sifat terlaknat ini. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tidak akan masuk surga. Kesombongan adalah penghalang terbesar menuju surga. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengguncang hati orang-orang yang beriman karena Rasulullah SAW tidak berbicara tentang kesombongan yang besar saja, tetapi sekecil biji sawi pun menjadi penghalang untuk meraih surga Allah. Ulama besar Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Syahih Muslim bahwa hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan karena ia menunjukkan penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan manusia. Barang siapa yang di dalam hatinya masih menyimpan sifat ini tanpa bertobat, maka ia terancam dijauhkan dari rahmat Allah. Mengapa kesombongan menjadi penghalang surga? Karena surga adalah tempat bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya, dan menerima kebenaran dengan lapang dada. Bagaimana mungkin seseorang yang hatinya dipenuhi keangkuhan layak tinggal di tempat penuh kerendahan hati? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemuliaan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa menyaingiku dalam salah satu darinya, aku akan melemparkannya ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan saudaraku, kesombongan adalah bentuk perlawanan terhadap Allah. Seakan-akan seorang hamba yang sombong berkata dalam hatinya, akulah yang paling tinggi, paling mulia, dan paling berhak dimuliakan. Padahal segala kemuliaan hanya milik Allah. Lihatlah bagaimana kesombongan telah menghancurkan banyak kaum sebelum kita. Fir'aun berkata dengan pongah, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Akibat kesombongannya, ia ditenggelamkan Allah di laut, dan mayatnya dijadikan pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Qarun yang sombong dengan hartanya berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Maka Allah menenggelamkan dia beserta seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, kesombongan adalah sifat yang menghalangi seseorang dari melihat hakikat dirinya yang lemah dan fakir di hadapan Allah. Ia adalah penyakit yang menutup mata hati sehingga seseorang merasa dirinya pantas disembah atau dipuji, padahal setiap nikmat hanyalah titipan dari Allah. Bayangkanlah saudaraku, di hari kiamat nanti, ketika manusia berbondong-bondong menuju surga, sementara seorang hamba yang angkuh terhalang di pintunya, menangis, menyesal, tetapi tak ada lagi kesempatan. Betapa ruginya mereka yang selama hidupnya hanya membanggakan kedudukan, kekayaan, atau ilmunya. Namun, semua itu justru menjadi penghalang abadi menuju rahmat Allah.
apakah engkau masih berani menyimpan kesombongan di hati setelah mengetahui ancaman ini? Ingatlah, sekecil apapun kesombongan, bila tidak disucikan dengan tobat dan kerendahan hati, maka surga akan tetap tertutup baginya. Yang kedua adalah dihina dan direndahkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kesombongan yang disimpan dalam hati bukan hanya berakibat pada penolakan surga di akhirat, tetapi juga mendatangkan kehinaan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Surat Luqman ayat 18. Ayat ini mengandung peringatan tegas bahwa orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia akan dijadikan hina oleh Allah, baik secara nyata maupun tersembunyi. Kesombongan yang ia tunjukkan untuk meraih kemuliaan justru menjadi sebab kehinaannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ayat ini melarang seorang hamba untuk memalingkan wajah dari manusia karena meremehkan mereka atau berjalan dengan langkah penuh keangkuhan. Karena orang yang meninggikan dirinya, Allah akan merendahkannya. Dan inilah sunnatullah yang berlaku hingga hari kiamat. Sejarah mencatat begitu banyak contoh bagaimana kesombongan mendatangkan kehinaan di dunia. Lihatlah kisah Namrud, seorang raja yang mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan kesombongannya, ia menantang Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, bagaimana Allah meruntuhkannya? Hanya dengan seekor nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya, hingga membuatnya tersiksa dan mati dalam keadaan hina. Begitu pula dengan Abu Jahal, yang dijuluki Fir'aun umat ini, karena kesombongannya terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu meremehkan kaum muslimin, menganggap dirinya paling berkuasa di Makkah. Namun, bagaimana akhirnya? Ia tewas di Perang Badar, tubuhnya tergeletak di padang pasir, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika melihat jasadnya, "Ini adalah Fir'aun umat ini." Hadis riwayat Ahmad. Di dunia, Allah akan menampakkan kehinaan orang-orang yang sombong, meski secara lahir mereka terlihat mulia. Hatinya penuh kegelisahan, jiwanya diliputi rasa takut kehilangan kekuasaan, dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan tidak terhormat. Adapun di akhirat, kehinaan itu akan jauh lebih dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan dalam bentuk manusia yang kecil seperti semut, dalam keadaan terhina dari segala arah. Mereka akan digiring ke penjara dalam neraka yang disebut bulas, dan mereka disiram dengan api neraka yang membakar dari atas mereka. Mereka diberi minum cairan panas dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menggambarkan hukuman balasan yang setimpal bagi kesombongan mereka. Dulu mereka membesarkan diri di dunia, maka Allah mengecilkan mereka di akhirat. Dulu mereka menghinakan manusia lain, maka Allah menghinakan mereka di hadapan seluruh makhluk. Saudaraku, tidakkah kita takut dengan kehinaan semacam ini? Manusia sering mencari kemuliaan dengan cara meninggikan dirinya di atas orang lain. Mereka lupa bahwa kemuliaan sejati hanyalah dalam ketakwaan. Firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian." Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka, setiap kali muncul rasa sombong dalam hati, ingatlah bahwa Allah mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Kemuliaan yang kita banggakan bisa hilang dalam satu malam. Kekayaan, jabatan, dan kekuatan bisa runtuh seketika, meninggalkan kita dalam keadaan hina
di hadapan dunia dan di hadapan Allah. Yang ketiga adalah hatinya dikunci hingga sulit menerima kebenaran. Salah satu azab paling berat yang menimpa orang yang sombong bukanlah datangnya musibah duniawi, bukan pula hancurnya harta atau kekuasaan, melainkan hati yang tertutup rapat dari menerima kebenaran. Ini adalah azab yang tidak terlihat oleh mata, namun lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri, karena ia menghalangi seorang hamba dari petunjuk menuju Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang." Surat Ghafir ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah sebab utama tertolaknya hidayah. Orang yang sombong merasa dirinya lebih tahu, lebih benar, dan lebih tinggi dari orang lain. Ia menutup telinganya dari nasihat, mengeraskan hatinya dari kebenaran, dan akhirnya Allah pun menutup hatinya sebagai balasan atas kesombongannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan, kesombongan adalah penghalang terbesar antara seorang hamba dan petunjuk. Hati yang sombong menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena enggan tunduk kepada kebenaran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat setiap tanda kebenaran, mereka tidak beriman kepadanya. Jika mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka langsung menempuhnya. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan lalai terhadapnya." Surat Al-A'raf ayat 146. Perhatikanlah bagaimana kesombongan dapat menutup hati sepenuhnya. Seorang yang sombong tidak hanya menolak satu kebenaran, tapi seluruh kebenaran akan tampak baginya seperti kebatilan. Ia akan lebih mudah menerima kebohongan daripada kebenaran karena hatinya telah tertutup. Kisah Fir'aun adalah contoh nyata. Ia mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam datang membawa mukjizat yang nyata. Ia menyaksikan tongkat yang berubah menjadi ular, laut yang terbelah, dan berbagai tanda kekuasaan Allah. Namun, apakah ia beriman? Tidak. Mengapa? Karena hatinya telah dikunci oleh kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengingkarinya, mukjizat-mukjizat Musa, karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran itu." Surat An-Naml ayat 14. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarij As-Salikin, kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Kesyirikan lahir dari kebodohan, tetapi kesombongan lahir dari penolakan sadar terhadap kebenaran. Orang bodoh masih bisa diajari, tetapi orang sombong menolak untuk diajari. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya ini dalam sabdanya, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah bagaimana kesombongan membuat seseorang memandang rendah orang lain yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Betapa banyak manusia yang sebenarnya mengetahui bahwa yang disampaikan kepadanya adalah benar, tetapi mereka menolak hanya karena merasa gengsi, takut dianggap kalah, atau tidak ingin mengakui kesalahan. Saudaraku, bukankah ini azab yang menakutkan? Bayangkan, ketika seluruh pintu hidayah tertutup, ketika ayat-ayat Allah tidak lagi mengetuk hati, ketika nasihat terdengar seperti hinaan, ketika kebenaran terasa pahit dan kebatilan terasa manis. Itulah keadaan hati yang mati karena kesombongan. Maka, marilah kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Mohonlah agar Allah senantiasa melunakkan hati kita terhadap kebenaran, sekecil apapun itu. Jangan biarkan kesombongan menutup jalan kita menuju rahmat-Nya. Yang keempat adalah
dibangkitkan dalam keadaan kecil dan terhina. Azab lain yang amat mengerikan bagi orang yang sombong adalah keadaan mereka di hari kiamat. Pada saat seluruh manusia dibangkitkan dalam rupa yang sempurna sesuai amalnya, para pelaku kesombongan akan dibangkitkan dalam keadaan kecil, hina, dan terinjak-injak oleh seluruh makhluk. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam rupa manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala arah. Mereka digiring menuju penjara di neraka yang bernama Bulaas, diliputi api yang menyala-nyala, diberi minum dari nanah penghuni neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, orang-orang yang di dunia mengangkat kepala dengan angkuh, yang meremehkan sesama manusia, yang berjalan dengan dada membusung seolah dunia miliknya, pada hari itu tidak lebih besar dari semut. Mereka diinjak oleh manusia yang dulu mereka pandang rendah, dipermalukan di hadapan seluruh makhluk, dan tidak ada lagi kehormatan yang tersisa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, dibangkitkannya orang sombong dalam keadaan kecil adalah balasan yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Mereka merasa besar di hadapan manusia, maka Allah hinakan mereka pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Ayat-ayat Al-Quran pun menegaskan kehinaan ini. Pada hari ketika sangkakala ditiup, maka kami kumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu dengan wajah yang biru muram. Mereka saling berbisik, kamu tinggal di dunia hanya 10 hari saja. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya berkata, kamu tinggal di dunia hanya sehari saja. Surat Taha ayat 102 sampai 104. Kehinaan di hari kiamat adalah bentuk keadilan Allah. Di dunia, kesombongan sering membuat seseorang merendahkan manusia lain, bahkan meremehkan perintah Allah. Mereka menolak untuk bersujud kepadanya, menolak untuk tunduk kepada syariatnya, dan merasa tidak butuh kepadanya. Pada hari kiamat, Allah memperlihatkan kepada seluruh makhluk betapa rendahnya mereka sebenarnya. Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, kesombongan adalah penyakit hati yang menghinakan pelakunya. Jika tidak dihinakan di dunia dengan dicabutnya keberkahan hidup, maka pasti ia akan dihinakan di akhirat dengan kehinaan abadi di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Renungkanlah saudaraku, tidakkah kita takut bila di hari kebangkitan nanti kita termasuk golongan ini? Bagaimana jika seluruh amal yang kita kumpulkan hancur karena kesombongan yang kita anggap kecil? Bagaimana jika saat orang-orang berbondong-bondong menuju surga dengan wajah berseri, kita justru digiring ke neraka dalam rupa yang hina? Kesombongan tidak pernah membawa manfaat, hanya membawa kehinaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa, Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat sombong, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Inilah pengingat keras bagi kita semua. Jangan pernah merasa diri lebih tinggi dari siapapun, sebab kelak di hadapan Allah, kita semua sama, hamba yang bergantung pada rahmat-Nya. Yang kelima adalah dilemparkan ke neraka tanpa ampunan. Azab yang paling mengerikan bagi orang yang sombong adalah dimasukkan ke dalam neraka, jahanam, tanpa sedikit pun ampunan dari Allah Ta'ala. Kesombongan adalah dosa yang menutup jalan seseorang kepada ampunan, karena ia membuat hati menolak kebenaran dan meremehkan makhluk. Allah Ta'ala berfirman dengan ancaman yang jelas, masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 29. Perhatikanlah, Allah tidak sekadar menyebutkan bahwa orang yang sombong akan diazab,
tetapi kekal di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kesombongan termasuk dosa besar yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Kesombongan adalah sebab utama iblis dilaknat. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis enggan dan sombong. Ia merasa dirinya lebih mulia dari Adam, lalu berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan ini membuat iblis terusir dari rahmat Allah untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang sombong dan angkuh akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil, diliputi kehinaan dari segala arah. Mereka digiring ke penjara di neraka yang bernama Bula'as, diliputi api panas yang menyala-nyala. Mereka diberi minum dari nanah penghuni neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa ancaman ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menolak kebenaran secara terang-terangan, tetapi juga bagi setiap bentuk kesombongan dalam hati yang menyebabkan seseorang meremehkan makhluk Allah atau merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Imam Ibn Katsir rahimahullah menafsirkan ayat surat An-Nahl ayat 29 dengan berkata, "Orang-orang yang sombong itu akan dilemparkan ke dalam neraka sebagai balasan atas kesombongan mereka terhadap perintah Allah, terhadap Rasul-Rasulnya, dan terhadap hamba-hambanya." Bayangkan saat itu, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bumi berguncang, matahari didekatkan, dan manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Pada saat semua orang memohon syafaat, para nabi berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Namun orang yang sombong tidak akan mendapat syafaat sedikit pun. Mereka digiring oleh malaikat dengan wajah tertelungkup menuju neraka dalam keadaan terhina. Kesombongan menutup pintu surga dan membuka pintu neraka. Sebab surga adalah tempat bagi orang-orang yang tawadhu, yang tunduk kepada Allah, yang mengakui kelemahan diri dan berserah kepadanya. Sedangkan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Allah, merasa lebih baik dari makhluk lain, dan enggan menerima kebenaran. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Tidak ada sifat yang lebih cepat mengundang murka Allah selain kesombongan, karena kesombongan adalah pakaiannya. Barang siapa menandingi Allah dalam kesombongan, maka Allah akan membinasakannya." Renungkanlah, wahai saudaraku, jika kelak kita berdiri di hadapan Allah, akankah kita termasuk orang-orang yang dibukakan pintu-pintu surga, atau justru diseret menuju neraka tanpa ampunan? Kesombongan sekecil apapun bisa menjadi penghalang kita dari rahmat Allah. Maka, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain, karena mungkin di hadapan Allah, orang yang kita remehkan jauh lebih mulia dari kita. Sahabat Irman Hidayah, kesombongan adalah penyakit hati yang tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Ia adalah dosa yang halus, namun mematikan. Ia merayap diam-diam di dalam hati, menjadikan seseorang buta terhadap kekurangannya sendiri, tuli terhadap nasihat, dan keras terhadap kebenaran. Betapa banyak manusia yang hancur bukan karena kemiskinan, bukan karena kelemahan, tetapi karena kesombongan yang menipu mereka, sehingga mereka berpaling dari jalan Allah. Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Surat Al-Isra ayat 37. Ayat ini bukan sekadar larangan, tetapi tamparan yang keras kepada setiap jiwa yang merasa tinggi. Kita hanyalah makhluk yang lemah, diciptakan dari tanah.
hidup di atas tanah, dan kelak kembali menjadi tanah. Apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah yang Maha Besar? Kekayaan yang bisa lenyap sekejap? Jabatan yang bisa terguling sewaktu-waktu? Wajah rupawan yang akan dimakan tanah? Semua yang kita banggakan hanyalah titipan sementara yang akan dipertanggungjawabkan. Kesombongan adalah sifat yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kaum A'ad dibinasakan karena merasa paling kuat, Fir'aun ditenggelamkan karena merasa dirinya Tuhan, Qarun ditelan bumi karena angkuh dengan hartanya. Semua kisah itu Allah abadikan agar menjadi pelajaran bagi kita, bukan sekadar cerita masa lalu. Namun sayangnya, banyak manusia yang tetap berjalan di jalan yang sama, jalan kesombongan yang menuju kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini seharusnya membuat setiap kita gemetar. Kesombongan sekecil apapun menjadi penghalang kita dari surga. Dan jika surga tertutup, tidak ada tempat lain kecuali neraka. Itulah balasan bagi orang yang enggan merendahkan diri di hadapan Allah dan enggan bersikap tawadhu kepada sesama manusia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berkata, kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ia menutup pintu hidayah, memadamkan cahaya iman, dan mengundang kemurkaan Allah. Seseorang yang sombong telah menutup dirinya dari rahmat sebelum rahmat itu sampai kepadanya. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang mendengar ini, pada hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, sendirian, tanpa harta, tanpa kedudukan, tanpa teman, hanya amal yang kita bawa, masihkah ada yang bisa kita sombongkan? Pada hari ketika bumi digoncang dahsyat, langit terbelah, dan lautan meluap, adakah tempat bagi kesombongan? Pada saat itu, suara yang bergema hanyalah, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surat Ghafir ayat 16. Semua kepala tunduk, semua jiwa hina, dan hanya mereka yang selama hidupnya tunduk kepada Allah yang akan ditinggikan. Sementara orang yang sombong akan dilemparkan ke neraka, kekal dalam kehinaan yang abadi. Saudaraku, kesombongan bukan sekadar masalah akhlak. Ia adalah penentu nasib kita di akhirat. Ia bisa menjadi pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka waspadalah terhadap bisikan kesombongan, sekecil apapun. Sebab kesombongan adalah gerbang menuju kebinasaan yang tak bertepi. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga dosa yang bisa mendatangkan azab seketika di dunia. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.